mencari kata amanah, lalu mungkin kita bisa memasukkan amanu, bisa memasukkan amantum. Caranya dikasih tanda bintang. Lalu kita klik untuk mencari. Maka seluruh yang ada amanah dan di belakangnya misalnya amanah, masuk amanu, masuk amanah sendiri tentu masuk, amantum ya mestinya juga masuk. Nah ini amantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Sobat, kali ini saya akan mengulas tentang aplikasi Samila WS versi desktop yang terbaru. Ini aplikasi yang terbaru dirilis baru bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau 1 bulan yang lalu, dan update-nya juga baru dirilis paling akhir adalah bulan Dzulhijjah. Artinya ini masih benar-benar baru, masih hangat. Kita langsung menuju ke situsnya. Kita klik linknya ini, dan sobat bisa klik link di deskripsi. Kita akan dibawa ke situsnya Maktabah Samilah. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 pilihan, Maktabah Samilah yang kosongan, besarnya 273 MB, dan Maktabah Samilah yang langsung ada isinya kitab, seluruh kitab, dan besarnya 6,7 GB. Saya kemarin memilih yang ini, lalu kitabnya saya download sendiri setelah download Maktabah Samilah kosongan. Kita klik aja. Ini saya pakai free download manager. Klik aja download, kemudian dia akan mendownload. Sobat sekalian, karena saya sudah mendownload, jadi saya akan pause aja. Kita langsung menuju ke folder tempat Samilah di download ini, kemudian kita ekstrak. Saya ekstrak tuh, kemudian saya pilih C. Oke. Selesai ekstrak, kita lihat di C, Samilah 4. Sobat, aplikasi yang versi ini sama dengan aplikasi versi 3. Tidak perlu diinstal, cukup diekstrak, diletakkan di folder, lalu klik Samilah Exe, aplikasi sudah akan jalan. Ini foldernya yang barusan kita ekstrak, kita lihat di sini. Kemudian sobat klik aja Samilah Exe, ini tampilannya. Sobat, ketika Samilah Exe dibuka, dia akan dianggap virus, tapi jangan takut, ini bukan virus, ini hanya kesalahan deteksi aja. Jadi kalau saya pakai Avast, ada pilihan seperti ini, saya akan pilih opsi lainnya, lalu saya membuat pengecualian. Artinya, aplikasi ini saya kecualikan dan dia bisa dibuka dan tidak dianggap virus lagi oleh Avast. Jadi klik paham, kita tunggu, dan ini tampilannya. Yang pertama sobat, kita masuk di pengaturan, ada pengaturan baru, di klik ya dadat ukhra, lalu di tasghil muharrikus syamilah ini kalau saran saya dihilangkan centangnya. Karena kalau ini dinyalakan, dicentang, jadi meskipun jendela ini ditutup, aplikasi yang tampak di muka ini nggak kelihatan, aplikasi ini tetap jalan. Sehingga ketika dijalankan lagi, dia akan bilang aplikasi ini masih jalan. Jadi itu problem. Sehingga saya matikan atau saya centang, lalu klik muafik. Kemudian untuk pertama, kita kliknya iglaq tam. Karena kalau nggak iglaq tam tadi, karena ini tadi mesinnya masih berjalan di background, maka dia kalau kita tutup ini saja, dia tetap akan dianggap jalan. Jadi kita iglaq tam, klik tadi ya, lalu kita klik iglaq tam, dia tertutup. Kemudian sobat buka lagi. Ini kita sudah buka lagi. Di bagian sini ini tentu dia akan nyala kalau internet kita juga nyala. Kalau tidak nyala dia tidak akan muncul. Nah ini kita klik, ini untuk download kitab. Tampilannya seperti ini. Ada pembagian misalnya bagian kutub. Kalau kita klik yang kutub, maka hanya yang versi kitab aja yang ditampilkan. Tapi kalau tidak ada yang diklik, maka semuanya akan ditampilkan. Lalu majalah ini
yang versi majalah aja. Kemudian ini yang hijau itu menunjukkan kitab-kitab yang penomoran kitabnya, penomoran halamannya sesuai dengan versi cetak. Kalau yang ini penomoran halaman tidak sesuai versi cetak. Untuk yang biasa mengambil citasi, saya kira ini punya bagus ya untuk kepentingan citasi. Kemudian ada maktutot, ini yang manuskrip-manuskrip, ada Rosail Jamiah, ini yang hasil dari disertasi ataupun tesis terkait dengan kitab. Kemudian mu'alafat elektronia ini kitab-kitab yang hanya dicetak versi elektronik, tapi tidak ada versi cetak hard copy-nya. Baik, kemudian misalnya kita klik kutub, sehingga kita hanya akan mengambil yang kutub, lalu mengambil yang muwafikun lil matbu. Sobat bisa melihat katalog dengan mengarahkan mouse ke kitab. Nah, seperti ini. Dia akan ditampilkan katalognya. Kemudian kalau mau memilih kitab yang akan di-download, tinggal centang aja kitab yang mau di-download. Misalnya ini, lalu ini, begitu ya. Kalau mau mengambil seluruh bagian atau kelompok akidah, tinggal diklik ikhtiar al-aqsam al-muhaddadah. Maka seluruhnya akan dicentang. Lalu kalau mau memilih semua akan di-download, klik aja di sebelah kanan ini Al-Jami'. Setelah semua kitab yang mau kita download sudah kita centang, sobat klik di Bad'ut Tahmil dan tunggu. Ini memang butuh waktu yang lama. Sobat, kali ini kita sudah buka Maktabah Syamilah yang sudah saya download kitab-kitabnya. Ini tandanya masih ada 1654 kitab yang belum saya download dari 7.000 yang kemarin. Kemudian ada beberapa file PDF yang bisa saya download. Sekarang kita akan menjelajahi fitur-fitur Maktabah Syamilah baru. Yang pertama kita buka yang di sini, ini Al-Quran. Yang pertama, khot Al-Qur'annya ini ada 3 pilihan. Kalau yang lama hanya Rosmul Imla'i, yang sekarang ada khotul Mujamma. Ini khot dari Mushaf Madinah. Kemudian kalau khotul Amir ini khot dari Mushaf Amiriyah Mesir. Kemudian kalau Rosmul Imla'i ini yang lama, jadi menggunakan Rosm Imla'i. Kemudian yang kedua yang baru, wawu au ini biasa ya, tapi ada pencarian dengan menggunakan wildcard. Maksudnya wildcard itu kita bisa mencari bintang. Misalnya kita mencari kata amana, lalu mungkin kita bisa memasukkan amanu, bisa memasukkan amantum. Caranya dikasih tanda bintang. Lalu kita klik untuk mencari. Maka seluruh yang ada amanah dan di belakangnya misalnya amanah masuk amanu, masuk amanah sendiri tentu masuk, amantum ya mestinya juga masuk. Nah ini amantum dan seterusnya. Ini fungsi wildcard, ini pencarian baru atau fitur baru di dalam pencarian Maktabah Syamilah. Kemudian ada laisa. Laisa ini untuk mengecualikan. Dengan menggunakan wildcard ini, maka kata yang tidak kita inginkan mungkin masuk kan, misalnya amanatan. Nah, amanatan ini kan kenapa tidak masuk? Karena amanah yang kita maksudkan adalah makna beriman, bukan makna aman. Maka amanatan perlu kita keluarkan. Nah, caranya ini ada fitur baru menggunakan laisa, kita klik, lalu kita klik misalnya kata yang kita keluarkan adalah amanatan. Nah, seperti ini. Lalu kita enter lagi. Sekarang kata amanatan sudah tidak masuk dalam hasil pencarian karena kita keluarkan dengan laisa. Jadi, laisa ini memang fitur baru untuk pencarian di Maktabah Syamilah. Selanjutnya kita masuk di kitab. Nah, ini tampilan kitab, ada pilihan seperti ini, tasnif, itu seperti yang biasa. Sebelah kiri adalah kategori akidah, kategori al-firaq wal adyan, tafsir, lalu di sebelah kirinya kitab. Sobat juga bisa
misalnya klik Al-Kutub yang ditampilkan kitab aja tanpa memperlihatkan tasnifnya. Lalu al-mu'allifun ini menunjukkan mu'allif-mu'allif yang ada di maktabah Syamilah. Yang menarik misalnya al-mu'allifun ini kita misalnya mencari Ibnu Asyur gitu ya. Ibnu Asyur. Kita klik, maka di sebelah kiri akan ditampilkan seluruh kitab karya Ibnu Asyur. Al-Ghazali misalnya. Abu Hamid Al-Ghazali, ada dua nama, Muhammad Al-Ghazali dan Abu Hamid Al-Ghazali. Sekali lagi di sebelah kirinya ditampilkan seluruh kitab yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi fitur pencarian ini yang termasuk yang fitur baru di dalam pencarian ya. Misalnya kita mau mencari kitab di sini At-Tahrir wa Tanwir misalnya. Jadi kita tulis At-Tahrir, dia akan menampilkan seluruh kitab yang ada namanya At-Tahrir. Yang kita cari apa? At-Tahrir wa Tanwir. Oh, di sini ada nih. At-Tahrir wa Tanwir. Kita lihat ini karya dari Ibnu Asyur. Di tasnif sama, sobat bisa mencari tasnif atau kategori di sebelah kiri, lalu mencari tasnif di sebelah kanan. Sobat juga bisa membatasi, misalnya yang dicari hanya kutub aja yang ditampilkan, atau yang majalat aja. Jadi kalau majalat kosong berarti tidak ada majalat yang di-download di sini. Kemudian fitur pencarian. Nah, di fitur pencarian ini sobat, yang berbeda apa atau yang baru apa ya, sama sebenarnya. Ini ada laisa dan ada wawu. Artinya pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan wildcard seperti tadi, pakai tanda bintang tadi, atau juga sobat bisa menggunakan laisa untuk mengeluarkan kata yang dicari seperti tadi. Ini sama, yang lainnya sama dengan fitur-fitur yang lama. Kemudian di ini katalog ya, Lahatut Tahakum. Di sini sobat, ini fitur yang baru, sobat bisa membuat kelompok kitab tersendiri nanti masuk di dalam Al-Mufaddalah. Misalnya saya membuat kelompok kitab supaya mudah dicari adalah kelompok kitab saya kasih nama Kutubut Tis'ah, lalu isinya apa? Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ini syarah ya, Fathul Bari Ibnu Hajar. Sobat bisa menambahkan seluruh kitab 9 hadis itu, ada Muwatta, ada Ahmad bin Hambal, Darimi, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud. Nah, nanti kita akan melihat di Al-Mufaddalah yang saya kembali ke sini, Al-Mufaddalah. Nah, ini jadi kitab yang kita tulis atau kita kelompokkan secara terdesil akan ditampilkan di sini. Kutubut Tis'ah. Sobat bisa menambahkan yang lain. Bagaimana cara menambahkan mufaddalah di sini? Ada kategori Kutubut Tis'ah kan? Untuk menambahkan tinggal klik aja di sini. Klik, lalu masukkan misalnya At-Tafasir Al-Mukhtaroh misalnya. Tafsir pilihan. Lalu yang masuk tafsir pilihan apa saja? Kita masuk di tasnif, lalu tafsir, lalu misalnya kita pilih tafsirnya Tobari. Lalu klik tanda ini, pilih lagi misalnya tafsirnya Tha'labi, klik di sini dan seterusnya. Jadi caranya kita bikin dulu kategorinya, kita bikin At-Tafasir Al-Mukhtarah tadi, lalu pilih kitab-kitab yang ingin kita tampilkan sebagai bagian dari At-Tafasir Al-Mukhtarah. Kemudian fitur baru yang lain, kita misalnya buka tafsir Tabari ya. Di sini akan tampil tafsir Tabari sudah terbuka, ini kita tutup aja. Nah, yang baru itu sekarang ada tampilan untuk copy sekaligus copy nama kitab dan halamannya. Jadi kalau misalnya ini sekedar contoh aja.
Jadi setelah kita blok, lalu kita tekan Ctrl Shift C, kita ke Word misalnya, lalu kita Ctrl V. Perhatikan di samping ngopi teksnya tadi, sekaligus juga di copy, ini tafsir Tobari yang namanya Jami'ul Bayan yang cetakan Hajar. Halaman 3 jilid 1. Jadi kalau Ctrl Shift C itu kita copy teksnya sekaligus kita copy nama kitab dan halamannya. Itu salah satu yang baru dari fitur Maktabah Syamilah ini. Nah, di samping fitur-fitur baru ini, Sobat, ada beberapa fitur, bahkan banyak fitur yang hilang ya di dalam Maktabah Syamilah terbaru. Misalnya, kita tidak lagi menemukan hadis itu yang biasa kita tampilkan bersama dengan matanya itu tidak bisa lagi. Misalnya Kutubus Sunnah, lalu kita cari Sahih Al-Bukhari ya. Sahih Al-Bukhari. Kalau yang dulu kita ketika menampilkan Sahih Al-Bukhari itu di sebelah sini ada tampilan untuk syarahnya, menampilkan syarahnya. Demikian juga takhrij juga hilang. Demikian juga di tafsir ini Al-Qur'anul Karim, biasanya kita bisa langsung menampilkan ayat terus pilihan-pilihan tafsirnya itu juga hilang di dalam Maktabah Syamilah terbaru ini. Tapi saya yakin bahwa aplikasi ini akan terus dikembangkan dan terus ya karena setiap saat dia melakukan update dan saya yakin suatu saat beberapa fitur yang lama sudah bisa kembali lagi. Ini misalnya ya salah satu fitur yang sekarang sudah ada di dalam fitur ini pertama kali saya download tidak ada, tapi updatean berikutnya sudah ada. Itu apa? Nah ini Tasdirul Kitab. Jadi Tasdirul Kitab itu fungsi atau fitur di Maktabah Syamilah lama yang tadinya nggak ada pada awal-awal keluar sini. Baru update yang bulan Dzulhijjah kemarin muncul Tasdir Kitab. Ini fungsinya untuk mengekspor kitab. Dan karena itu saya yakin nanti fitur-fitur yang lama yang tadinya ada itu juga akan dikembalikan. Demikian Sobat ulasan saya tentang Maktabah Syamilah terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Sobat dan sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.